Hai Teens, jumpa kembali di dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berpusat pada Alkitab. Berdasarkan Mazmur pasalnya yang pertama dan bersama saya, Hafer Yesayas Kaunang. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau membimbing kami dan menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada renungan hari ini adalah Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teens, pada tanggal 9 Februari 2023, pada ulang tahunnya yang ke-69, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI meluncurkan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua atau TB2. Setelah 49 tahun, Alkitab terjemahan baru dipakai oleh komunitas Kristen di Indonesia. Dan kini, hadir terjemahan yang baru yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteks masyarakat zaman now. Sebenarnya penerjemahan Alkitab di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, dimulai sejak penerjemahan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu klasik oleh Albert Cornelius Royle pada tahun 1612. Sejak itu, penerjemahan Alkitab dan revisi penerjemahan terus dilakukan agar Alkitab dapat dibaca oleh masyarakat dan sesuai dengan konteksnya. Mengapa sih Alkitab perlu diterjemahkan dan direvisi? Agar orang percaya dapat memahaminya dan disapa secara pribadi oleh firman Tuhan. Dengan demikian, Alkitab dapat menjadi pusat landasan hidup kita sehari-hari. Pemazmur adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Ia senang membaca Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhanlah yang menjadi landasan hidupnya, pegangan baginya dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Pemazmur mengatakan bahwa dengan hidup dalam firman Tuhan, seseorang dapat bertumbuh dan berbuah serta tidak layu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan menyapanya dan mengubah kehidupannya menjadi yang lebih baik, bertumbuh dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, teens, penerjemahan Alkitab dilakukan agar Alkitab menjadi relevan dengan pembacanya. Para pembaca Alkitab dapat merasakan Tuhan berbicara secara langsung kepadanya, serta senang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Kini telah ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Dengan demikian, kamu dapat membacanya setiap hari. Di sana oleh firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang terus Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Begitu juga ketika karya tangan-Mu terus mengalir di dalam Lembaga Alkitab Indonesia yang terus menerjemahkan, terus memberikan revisi yang lebih kami mengerti, kami pahami, yang relevan dengan konteks kehidupan kami terkhusus zaman sekarang. Biarkanlah firman Tuhan yang hidup di dalam diri kami bisa terus kami lakukan, sehingga kami bisa terus gemar melakukannya di dalam kegiatan kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang yang lain ya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.